Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mengidentifikasi contoh pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi kalimat efektif dari teks tentang penemuan dan manfaatnya. Tapi sebelum kita belajar, Pak Guru ingatkan kembali, selama belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan berdoa ya. Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang penemuan jam. Jam ditemukan memberikan berbagai macam hal yang positif. Salah satunya adalah membantu kita mengatur waktu dengan baik. Jika kita tidak mengatur waktu dengan baik, maka kita akan mengalami berbagai masalah. Contohnya, ketika kita berangkat sekolah, kita tidak mengatur waktu dengan baik, kita akan mengalami keterlambatan. Di sini siapa yang pernah terlambat sekolah? Ya, ada beberapa orang yang mengalami peristiwa terlambat sekolah. Nah, sekarang coba kalian ceritakan melalui jawaban dalam pertanyaan di layar berikut ya. Sudah selesai pertanyaan sebelumnya? Nah, kalau sudah, coba kalian lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Dan apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Coba kamu ceritakan dan tulis di dalam buku tulismu ya. Anak-anakku, berbicara masalah keterlambatan, datang tepat waktu ke sekolah itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Mari kita laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya. Dan sekarang, coba kamu perhatikan ketiga gambar yang ada di dalam layar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Coba kalian jawab di dalam buku tulismu ya. Anak-anakku, masih ingatkah ketiga gambar tadi? Kalau sudah lupa, kalian boleh buka kembali gambar ketiga tersebut. Nah, coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga gambar tersebut. Yang pertama, apa kewajiban kita sebagai seorang pelajar? Yang kedua, apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Yang ketiga,
Apa dampak bagi diri sendiri? Yang keempat, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan? Dan yang kelima, apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain? Nah, setelah kalian mengerjakan berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang pelajar berdasarkan gambar yang tadi, sekarang coba kalian tuliskan kewajiban pelajar yang lain beserta dampak jika tidak melaksanakan kewajiban di dalam buku tulismu seperti pada gambar berikut ya. Anak-anakku, pada pembelajaran satu, yaitu tentang teks si kotak ajaib dengan banyak manfaatnya, kalian Pak Guru minta untuk menuliskan kalimat tidak efektif yang bertanda miring pada teks tersebut. Sudah ditulis ya? Sama dengan yang ada pada layar Pak Guru? Nah, pertanyaannya Pak Guru, apa itu kalimat efektif? Ada yang tahu? Jadi, kalimat efektif itu mengungkapkan gagasan yang tujuannya agar mudah dipahami. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama hemat, artinya tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, coba kalian perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Para ini bermakna banyak. Dan coba perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Nah, ternyata makna kata para dan tamu-tamu ini menunjukkan banyak. Supaya menjadi efektif, kita dapat menghilangkan salah satu. Sehingga contoh kalimat efektif dari para tamu-tamu duduk di kursi bisa menjadi efektif. Salah satunya adalah tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Paham ya? Sekarang, setelah mendapatkan penjelasan tentang kalimat efektif, coba kalian belajar membuat kalimat efektif dari kalimat yang pertama, yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Coba dirubah seperti apa? Sudah selesai? Ada yang sama dengan yang ada pada layar? Kira-kira jawabannya seperti itu ya. Jadi kata yang dengan pada kamu memilih salah satu. Nah, Pak Guru menghilangkan kata yang. Jadi kalimat efektifnya penemu pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Sekarang, coba kalian rubah kalimat tidak efektif berikutnya ini ya. Kira-kira kalau menjadi kalimat efektif seperti ini ya, kamu bisa menghilangkan kata para atau menghilangkan kata bapak dan ibu salah satunya. Jadi kalau jadi kalimat efektif, di depan para bapak dan ibu. Selanjutnya, coba kamu ubah kalimat tidak efektif berikut ini ya. Kira-kira setelah dirubah menjadi kalimat efektif seperti ini ya.
dengan menghilangkan salah satu kata dari lalu atau kemudian. Kalau Pak Guru menghilangkan kata kemudian, sehingga kalimat efektifnya menjadi lalu televisi terus berkembang. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita peroleh pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita pada kesempatan kali ini dan di masa yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Dan Pak Guru cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.